Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, Bu Ninis harapkan kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran Bu Ninis mulai, maka kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar muatan PPKN tema 9, subtema 2, dan subtema 3 melanjutkan video yang sebelumnya. Nah, apakah kalian sudah baca di rumah, nak? Apakah kalian sudah mempelajarinya di rumah? Nah, Bu Ninis harapkan kalian sudah mempelajarinya di rumah sehingga kita bisa mengulas kembali seperti apa sih yang ada di subtema 2 dan subtema 3. Nah, jangan lupa kalian pahami, dengarkan, dan tulis hal-hal yang penting. Oke? Nah, baik kita mulai ya untuk videonya. Pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu apa hak dan kewajiban. Kali ini kita akan mengkaji satu persatu ya nak. Kita mulai dari hak kita sebagai warga negara. Yang pertama yaitu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Contoh pelaksanaan dalam masyarakat, setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggaran harus dikenai sanksi tanpa memilih-milih. Yang kedua yaitu menikmati hidup yang layak. Pelaksanaan dalam kehidupan, setiap warga negara berhak untuk bekerja sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga yaitu mengeluarkan pendapat. Baik nak, contoh pelaksanaan dalam kehidupannya yaitu menyampaikan pendapat melalui musyawarah atau media cetak. Nah, selanjutnya adalah beragama dan beribadah. Pasti kalian tahu nak, apa sih contoh pelaksanaan dalam masyarakat, yaitu dalam memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing dan semuanya saling menghargai. Selanjutnya yaitu membela negara. Apa sih Bu contoh pelaksanaannya? Yaitu mengikuti lomba-lomba internasional dan mendapatkan juara untuk mengharumkan bangsa dan negara kita. Selanjutnya yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Contoh pelaksanaannya apa Bu? Bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh yang namanya pendidikan. Selanjutnya mengembangkan kebudayaan. Contoh pelaksanaannya yaitu mempelajari tarian-tarian daerah dan mementaskan pada suatu acara. Selanjutnya yaitu menikmati kekayaan alam. Pelaksanaannya setiap warga negara memanfaatkan sumber daya alam bagi kesejahteraan hidupnya. Nah, setelah kita bicara tentang hak, sekarang kita bicara tentang kewajiban sebagai warga negara pada pemerintahan. Yang pertama yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kita tidak boleh melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah dan harus kita taati. Selanjutnya yaitu menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan cara apa? Yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Yang kedua yaitu bekerja bakti. Yang ketiga yaitu melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Selanjutnya adalah membayar pajak. Contohnya yaitu kita membayar pajak kendaraan bermotor kita dengan disiplin. Nah, anak-anak yang terakhir yaitu mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini dimulai dari SD sampai SLTA atau SMA. Nah, kita wajib untuk mengikuti pendidikan dasar 12 tahun untuk meningkatkan keimanan dan kecerdasan kita. Hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Apa Bu hak kita? Ya, hak kita yang pertama nak yaitu memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua yaitu mengolah sumber daya alam. Yang ketiga, kita memiliki dan mengambil sumber daya alam itu. Kewajiban kita apa Bu? Kewajiban kita yang pertama, kita harus menghemat penggunaannya. Yang kedua, melestarikan dan menjaganya serta tidak merusak alamnya. Nah, kerjasama melestarikan lingkungan ini ada dua, yaitu kerjasama antar warga masyarakat dan kerjasama antar warga masyarakat dengan pemerintahan. Kalau kerjasama antar masyarakat ini seperti melakukan kerja bakti, mengelola lingkungan dan sampah. Kalau dengan pemerintahan itu seperti memberikan penghargaan lingkungan hidup pada masyarakat, memberikan sanksi pada perusak lingkungan, menyediakan tempat pengolahan sampah.
Sebagai warga negara yang baik, kalian harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, kalian nak, tidak boleh menuntut hak sebelum melaksanakan yang namanya kewajiban dengan baik. Bu Ninis ambil contoh sederhana. Jika kamu menginginkan nilai yang bagus, ya kewajiban kamu harus giat belajar di rumah. Bu Ninis ambil contoh yang lainnya. Jika menginginkan tubuhmu sehat, maka kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kamu. Terus yang ketiga yaitu jika kamu menginginkan terhindar dari bencana banjir, nah kewajiban kamu yaitu jangan membuang sampah di sungai. Jika kamu menginginkan udara yang segar atau bersih, maka kamu harus menanam banyak pohon di sekitar rumah kamu. Nah, hak dan kewajiban yang seimbang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Ini loh nak akibatnya jika kita tidak melaksanakan yang namanya kewajiban. Yang pertama, kita tidak akan mendapatkan yang namanya hak. Yang kedua, kewajiban kita akan semakin menumpuk. Yang ketiga, membuat seseorang menjadi tidak disiplin lagi. Nah, apa sih akibatnya jika tidak memperoleh hak? Yang pertama, akan adanya kekecewaan pada diri individu. Yang kedua, akan terjadi kekacauan. Yang ketiga, akan merasa sedih, marah, dan kecewa. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Bu Ninis. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa mengaji dan sholatnya. Ya, Bu Ninis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.